Ya, selamat pagi adik-adik. Jadi kita Bapak tadi sudah menjelaskan untuk kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih kondisi kondisi fisik ya, kondisi fisik geografis dari negara Indonesia itu sendiri. Ya, jadi kali ini Bapak akan menggunakan media berupa Google Earth ya. Jadi kalau kalian biasanya pakai berupa textbook atau gambar-gambar yang sifatnya statis atau diam. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar menggunakan media yang lebih interaktif, lebih dinamis berupa Google Earth. Jadi software Google Earth ini kalian bisa download di Google, tersedia secara free. Ukurannya juga nggak terlalu berat untuk laptop. Kalau kalian mau mencoba, ya dipersilakan aja. Pengoperasiannya juga sangat gampang. Nah, kalau bisa lihat di sini bentuk permukaan bumi sangat terlihat secara jelas ya. Ya tinggal koneksi internetnya aja yang perlu ditingkatkan kalau ini. Tapi kalau nggak bisa download ya nggak apa-apa, akan Bapak demonstrasikan lewat video ini aja. Nah, jadi ini adalah negara Indonesia, NKRI kita tercinta, yaitu letaknya di bagian khatulistiwa, bagian tengah atau tropis dari bumi. Nah, ini adalah batas-batas negaranya. Jadi ini adalah negara Indonesia yang terbentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur juga. I think you know about that already. Okay, so we skip to the next part. So here in this nation Indonesia, kita sudah tahu kalau Indonesia itu terletak di pertemuan antar lempeng. Lempengnya ada banyak ya, di sini bisa dilihat. Ini saya tampilkan. Indonesia terletak di lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, sebagian dari lempeng Filipina juga ada di sini. Lalu juga ada lempeng India di sebelah sini. Nah, terlepas dari 5 lempeng dunia ini, di Indonesia juga terbentuk yang namanya mikrolempeng. Mikrolempeng ini adalah lempeng yang lebih kecil daripada lempeng-lempeng yang di antara lempeng dunia ini. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu sendiri ada yang namanya mikrolempeng Halmahera. Nah, ini jadi kita tahu kalau di negara ini banyak pertemuan antar lempeng, yaitu lempeng Eurasia yang bertemu dengan lempeng Indo-Australia. Nah, di pertemuan antara lempeng Eurasia yang warna kuning ini dan lempeng Indo-Australia yang warna hijau ini bertemunya di bagian pesisir barat Sumatera, daerah sini. Terus sampai memanjang ke selatan, sampai selatan Lampung, ke selatan Jawa ya anak-anak. Nah, ini terus memanjang hingga ke Jawa, Bali, NTT, sampai di NTT. Nah, kemudian dia memasuki daerah Maluku. Ya, masuk ke Maluku, setelah itu menuju ke perairan Halmahera, lalu ke utara lagi ke daerah Filipina, kemudian lanjut terus ke Jepang. Nah, jadi di antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia ini ada yang namanya zona subduction. Apa itu zona subduction? Jadi zona subduction itu adalah pertemuan antara dua lempeng yang saling menunjam. Jadi yang lempeng Indo-Australia ini dia mendorong lempeng Eurasia ke utara. Jadi sifatnya dia mendorong ke sana ya. Nah, kenapa? Karena di bawah lempeng itu kalian sudah mengetahui mungkin kalau di bagian bawah lempeng itu ada yang namanya astenosfer, yaitu bagian batuan cair yang berada di bawah permukaan bumi. Nah, oleh karena itu lempeng Indo-Australia ini
masuk ke bawahnya ini ya, ke bawahnya lempeng Eurasia ini. Jadi seperti itu konsep dari subduction zone. Nah, kemudian selain pertemuan antara Eurasia dengan Indo-Australia di bagian Papua, di perbatasan Papua dengan Papua ya ini ya, Papua Nugini juga, itu juga ada pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik. Nah, bisa dilihat ini lempeng Pasifik yang warna merah ya, dan bertemu juga dengan lempeng Halmahera. Jadi di bagian Papua sini, di bagian Gunung Jayawijaya ini ada pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan Pasifik. Jadi lempeng itu saling bertumbukan satu sama lain, menciptakan pegunungan yang namanya Puncak Jaya. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu di bagian Maluku Utara ini ada namanya mikro lempeng ya, sudah saya jelaskan tadi mikro lempeng itu apa. Jadi mikro lempeng itu pecahan antara lempeng-lempeng dunia. Kan kalau lempeng terus bertumbukan maka mereka akan menjadi pecah tuh. Nah, karena lempengnya pecah maka mereka membentuk lempeng yang lebih kecil. Jadi seperti ini. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari kondisi seperti ini? Ya tentu saja Indonesia tuh pasti rawan sekali dengan yang namanya gempa bumi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia tentu saja harus selalu mengantisipasi adanya yang namanya potensi bencana gempa bumi. Oke, selain potensi bencana gempa bumi, apalagi yang bisa kalian lihat dari semua kondisi ini? Ya, pastinya karena ini pertemuan antar lempeng, maka sudah pasti ada yang namanya vulkanisme. Vulkanisme itu bisa berupa, salah satu contohnya adalah gunung-gunung berapi. Nah, ini contohnya. Ini adalah Gunung Merbabu dan Merapi. Oh, bukan. Ini adalah Sumbing dan Sindoro. Nah, ini. Ups. Ini belum saya setting. Nah, ini adalah contoh vulkan di daerah Jawa. Nah, bisa kalian lihat di sini Pulau Jawa itu sendiri merupakan daerah yang memiliki banyak sekali gunung berapi. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Ini adalah gambaran dari gunung berapi itu seperti apa. Nah, bisa kalian lihat jelas. Mungkin dari rumah kalian juga, yang rumahnya Kertosuro, bisa kelihatan juga gunung-gunung itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari kondisi Indonesia ya anak-anak. Jadi adanya pertemuan lempeng itu membuat magma atau batuan cair yang berada di permukaan bumi itu naik ke atas. Kenapa kok bisa naik? Karena begitu lempeng Indo-Australia menekan lempeng Eurasia, maka akan terjadi yang namanya pengangkatan batuan. Kan batuannya terhimpit satu sama lain, maka menciptakan tekanan ke atas dari batuan cair itu. Jadi batuan cair itu posisinya terjepit atau terhimpit oleh dua lempeng tadi, sehingga dia larinya ke atas. Penjelasan mudahnya seperti itu. Kita telah mengetahui bagaimana sih kondisi Indonesia itu seperti apa. Nah, dari kondisi seperti itu kita dapat mengetahui dua hal. Yang pertama, Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dan yang kedua, Indonesia itu memiliki potensi bencana yang cukup besar. Nah, kenapa dia punya potensi yang cukup besar? Itu tadi, karena Indonesia itu terletak di jalur pertemuan lempeng-lempeng tektonik dunia. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah lempeng Indo-Australia misalkan, dan ini adalah lempeng Eurasia. Ada dua lempeng yang saling bertemu antara Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, kalau ada dua lempeng yang saling bertemu, itu kalau diilustrasikan pasti gerakan bertemunya adalah seperti ini. Yang opsi pertama itu ketika dua lempeng bertemu, maka mereka akan tertekuk atau terpatahkan ke atas. Nah, opsi yang kedua itu adalah ketika dua lempeng bertemu, yang satu
itu dia mengalami penunjaman ke bawah. Jadi seperti ini. Tak. Lalu satu masuk ke bawah. Nah, menimbulkan yang namanya zona subduction maksud saya, maaf. Zona subduksi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena lempeng Indo-Australia ini dia memiliki massa jenis yang lebih besar. Dia lebih padat daripada lempeng Eurasia. Jadi lempeng Indo-Australia ini sifatnya lebih berat daripada lempeng Eurasia. Jadi ketika dua lempeng ini bertemu di Indonesia, nah maka lempeng Indo-Australia ini akan terus bergerak ke bawah lempeng Eurasia. Nah, adanya pergerakan dari lempeng Indo-Australia ini, maka di lempeng Eurasia ini letak Indonesia itu sendiri, maka akan terjadi gerakan gaya gesekan antara kedua lempeng ini. Nah, dengan bergeseknya dua lempeng ini, maka akan terciptakan yang namanya potensi gempa bumi. Nah, dengan mengetahui bahwa Indonesia itu terletak di antara pertemuan tiga lempeng itu tadi, maka kita bisa tahu kalau Indonesia itu sebenarnya sangat potensial atau bencana gempa buminya sangat sering terjadi. Misalkan pada gempa bumi yang menimbulkan tsunami di Aceh, lalu gempa bumi di Yogyakarta, gempa bumi di Palu Donggala itu, dan akhir ini juga terjadi gempa bumi di daerah selatan Jawa dan di utara Jawa. Nah, oleh karena itu teman-teman harus tahu kalau negara kita tuh memang kenyataannya seperti ini. Nah, selain potensi gempa bumi, kira-kira bencana yang terjadi yang satunya adalah bencana gunung meletus atau vulkanisme di Indonesia. Nah, kalau saya berikan demonstrasi, magma di bawah permukaan bumi itu seperti ini. Ya, seperti ini. Ini misalkan lempeng Eurasia, dan ini adalah tangan saya yang satunya adalah lempeng Indo-Australia. Nah, ketika lempeng Indo-Australia mendesak, maka magma yang berada di pertemuan dua lempeng ini pasti akan terdesak ke atas, lalu akan muncul. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari proses vulkanisme yang terjadi di Indonesia. Nah, dari demonstrasi yang saya lakukan tadi, itu menggambarkan kalau aktivitas magma di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga banyak sekali terjadi bencana gunung berapi di Indonesia. We all know that Indonesia has a lot of volcanic activities. That's a fact. Kita tahu kalau Indonesia itu banyak memiliki aktivitas gunung berapi, dan aktivitas gunung berapi itu sendiri juga banyak menimbulkan kerusakan akibat material yang dikeluarkan pada saat letusan itu. Sebagai contoh, luncuran awan panas yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Merapi kemarin, lalu lahar dingin dan lahar panas seperti itu juga sifatnya seringkali merusak. Terus juga abu vulkanis yang seringkali terbawa angin sehingga menimbulkan hujan abu di tempat-tempat yang jauh dari gunung berapi itu sendiri. Ya, setelah kita tahu bahwa di Indonesia itu merupakan negara dengan potensi bencana yang cukup besar, tetapi di sisi lain kita juga harus mengetahui kalau di Indonesia itu juga kaya akan yang namanya potensi sumber daya alam. Nah, adanya potensi sumber daya alam di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh dua faktor sebelumnya, yaitu letak Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng dunia, dan kondisi wilayah Indonesia itu sendiri yang memiliki banyak gunung berapi atau vulkanisme. Nah, kita mulai dulu dengan potensi sumber daya alam yang pertama, yaitu adalah potensi pertambangan. Nah, kenapa di Indonesia itu memiliki potensi tambang yang cukup besar? Contohnya di sini ada tambang timah, besi, tembaga, nikel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini memiliki potensi tambang yang cukup besar. Nah, adanya sumber daya alam berupa potensi tambang di sini itu terutama dipengaruhi oleh
adanya penunjaman lempeng itu tadi. Jadi dalam subduction zone itu tadi juga mengakibatkan terangkatnya lempeng-lempeng yang didorong oleh lempeng yang lain. Jadi misalkan antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Nah, itu tuh kalau kita lihat lempeng Indo-Australia kan dia menunjam ke bawah lempeng Eurasia tuh. Nah, kalau kita lihat lagi, lempeng Eurasia pasti mengalami gesekan dengan lempeng Indo-Australia. Nah, gesekan itu tadi juga di samping bisa menimbulkan gempa bumi, gesekan kedua lempeng tersebut juga mengakibatkan tersingkapnya material-material yang pada awalnya berada di bawah tanah menjadi terdorong ke permukaan bumi, sehingga material-material tersebut menjadi muncul di permukaan bumi sebagai bahan tambang yang berguna untuk potensi sumber daya alam Indonesia. Sebagai contoh adalah tambang di Tandubang seperti ini. Ini adalah contoh tambang andesit yang berada di daerah Desa Randubang, Kecamatan Pare, Wonogiri. Nah, kalau kalian lihat, tambang di sini merupakan material yang pada awalnya material ini berada di bawah permukaan bumi. Tetapi karena adanya pengangkatan lempeng, karena pergerakan lempeng tadi, mengakibatkan batuan andesit yang pada awalnya berada di dalam bumi, maka dia menjadi terangkat ke atas. Seperti itu contohnya. Dan juga ada lagi tambang-tambang lain yang terutama di daerah Papua juga memiliki kasus yang sama, mengalami pengangkatan lempeng, sehingga mengakibatkan potensi di daerah Indonesia itu sangat melimpah. Potensi yang dapat dikatakan unggul di Indonesia yang kedua adalah potensi pertanian dan hutan. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat lebat, pertanian yang unggul, serta vegetasi yang cukup beragam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita harus tahu bahwa yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Seiring terjadinya letusan gunung berapi, maka dihasilkan juga material vulkanis dari letusan tersebut. Nah, material inilah yang menyebabkan tanah di Indonesia itu menjadi subur. Abu vulkanis serta pasir yang dihasilkan dari gunung berapi itu sendiri dapat meningkatkan kesuburan dan zat hara dari tanah itu, sehingga lebih mudah untuk ditanami. Selain itu, jenis tanah di Indonesia juga memiliki zat organik yang cukup tinggi. Sebagai contoh, di Kalimantan banyak terdapat tanah gambut. Tanah gambut ini merupakan tanah yang dihasilkan dari kumpulan zat organik yang terendapkan di tanah. Nah, kita bisa tahu kenapa di Kalimantan memiliki hutan yang cukup lebat. Nah, kondisi ini juga didukung dengan iklim di Indonesia yang sifatnya adalah tropical. Nah, sifat iklim tropis ini adalah memiliki suhu udara yang hangat, kelembaban yang tinggi, serta curah hujan yang lebat. Nah, kondisi iklim seperti ini yang disukai oleh tanaman-tanaman atau vegetasi, sehingga vegetasi dapat subur tumbuh di sini. Data yang didapatkan dari Kementerian Pertanian Indonesia menunjukkan bahwa 64,6% wilayah Indonesia merupakan kawasan budidaya tanaman dan kawasan lindung. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki flora yang melimpah dan beragam, sehingga potensi lahan untuk dapat dikembangkan sebagai area pertanian sangat tinggi. Tidak hanya itu, kawasan hutan yang luas di Indonesia juga memberikan sumbangan potensi hasil kayu yang sangat tinggi di Indonesia. Nah, jadi itu tadi adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi wilayah Indonesia. Jadi, what can we conclude? Apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan tadi? Jadi, Indonesia merupakan negara dengan pertemuan 3 lempeng dunia, memiliki gunung berapi, serta memiliki potensi, baik itu potensi sumber daya alam maupun potensi bencana yang ada di negara ini. Oke, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Mungkin adik-adik bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi di materi yang saya share
di forum seperti WhatsApp Group ataupun Google Classroom. Ya, itu saja adik-adik. Semangat belajar dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.